Siapa kau? Pendeta? Maaf, tapi tidak boleh ada saksi. Hah? Fireball! Bam! Sihir? Padang mantra, dia bersama tentara bayaran. Kita punya lebih banyak pekerjaan yang harus lakukan. Penyihir, hentikan dia. Lindungi Gaston. Sing. Wah, dia minta berkat sihir suci. Bertarung melawan kesatria, keterlaluan sekali. Tapi mau gimana lagi, karena mereka mencoba membunuh kita. Cing, cing, hop, ting 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 ting, cing ting. Mereka bertarung dengan lebih baik dari yang kuharapkan. Mungkin aku tidak perlu membantu. Ravin, tolong. Aku harus menolong. Lightning bolt. Cing. Bunuh penyihirnya dulu. Dark, beri aku waktu. Sihir sepertinya cukup berguna, tapi jadi sia-sia tanpa pelindungan. Serahkan padaku. Cing neng neng. Fireball. Buset, langsung gosong. Cing, push. Tertusuk. Bagaimana ini bisa ditusuk pedang? Dia menghilang. Di mana dia? Cing. Graduate. Intinya lulus guys ya. Intinya kayak peringkat gitu. Bahkan di antara graduate ada perbedaan keterampilan individu. Seperti aku dan Alex yang baru saja mati. Dia tahu memperkuat pedang dengan ki. Aku tidak pernah dengar graduate yang menggunakan saber. Lamonyo. Aduh. Kok lama sih bang? Ya nggak tahu bang. Oke. Dia tersenyum. Anjay, pedangnya patah cok. Buset, dia di sebelah sana guys. Dan pedangnya tercancap di pohon. Setara dengan kekuatan pendekar kelas 1 dari pasukan Black Death. Jadi ini semua yang bisa ditunjukkan graduate hebat di dunia ini. Apa? Anjay, langsung atas kepalanya. Jadi cuma itu. Ini mustahil. Aku tidak merasakan bakatnya. Thousand weight discipline. Bam, berat tubuhnya langsung meningkat drastis. Gila, langsung penyok coy. Gila. Waduh, suaranya menonton. Kau telah melakukan dosa besar dengan menargetkan master yang hebat dengan keterampilan yang rendah. Buset, semuanya tertebang gitu guys, pohonnya. Gila. Sepertinya semua orang baik-baik saja kecuali Jimmy. Setelah orang itu terbunuh, moral prajurit lainnya turun secara signifikan. Kurasa dia kaptennya. Tapi bukankah orang itu seharusnya graduate? Bagaimana bisa dia? Mari kita lupakan detail kecilnya nona pendeta. Yang terpenting adalah kita menang tanpa adanya korban. Melawan para kesatria dengan graduate memimpinnya. Bukankah benar begitu ketua? Kita beruntung. Mereka semua mungkin terluka atau lelah. Dark? Apa? Kenapa dia? Mana ini? Mana apa ini? Waduh, dia pergi mendekat. Penyihir. Ada lebih banyak dari mereka. Dia mulai merapal mantra. Hentikan dia. Anjay, dia melesat. Dark melesat dan Chain lightning. Dark menghindar. Bodoh, serap. Terisap guys, gila. Terserap petirnya ke dalam badannya si Dark. Apa?
Hebat manipulasi kekuatan petir secara bebas sejauh ini. Mengingatkanku pada kaisar perang petir. Apa kau sudah mencapai kebangkitan ilahi seperti kakek tua itu? Biar ku lihat sendiri. Hop hop, warp. Dia ingin berpindah, guys. Sing. Teknik skywalking. Anjay, pokoknya peradaban di belakangnya sudah terbelah tuh. Tidak, kinya menghilang. Rasanya mustahil. Dark, apa kau baik-baik saja? Iya. Itu mengagumkan. Menahan sihir petir hanya dengan pedang. Bagaimana bisa kau melakukannya? Itu caraku. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bagaimana dia menghilang begitu saja? Meskipun dia menguasai teknik Skyward Ascension, itu mustahil. Teknik Skyward Ascension? Maksudmu warp itu? Warp? Itu mantra teleport pengguna melalui ruang. Pasti pertama kali melihatnya. Seorang penyihir dengan tingkat keterampilan seperti itu biasanya bertindak sendiri. Jadi dia sangat siap jika ada masalah darurat. Dia telah menyiapkannya. Mungkinkah dari cincinnya? Mungkin warp adalah sihir tingkat 4. Tanpa item sihir, kau tidak bisa merapal secepat itu. Aku mengerti. Bisakah Gaston merapal mantra itu? Hah? Aku masih penyihir tingkat 3. Tapi aku mengkhawatirkan hal itu daripada yang lain. Aneh sekali. Ini mungkin terkait dengan ritual seni darah brengsek yang digunakan untuk memindahkanku ke dunia ini. Aku ingin belajar banyak tentang sihir warp ini. Akademi Sasen saja, karena fasilitas pendidikan itu terbatas untuk keluarga kerajaan. Tapi aku kenal seseorang di sana secara pribadi. Dia mungkin bisa membantu kita masuk. Karena kita akan berjalan ke Sasen itu sempurna. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika kita bergegas ke sana secepat mungkin? Sepertinya ini masalah penting bagimu. Jika segera, kita mungkin butuhkan waktu seminggu. Di sini, semuanya kemari. Datang kayaknya Satria, guys. Oke, di sana ada sebuah kereta dan wanita cantik berambut pirang. Anjay, cantik banget, cok. Seorang gadis di tempat seperti ini menyakitkan. Wow, dia cantik. Jimmy, dia pasti bukan gadis biasa karena 50 kesatria pengawalnya. Nak, bisakah kau bangun? Bagaimana jika dia adalah bagian dari para kesatria yang baru saja kita lawan? Mungkin bukan itu masalahnya. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyergap kesatria rekan hanya untuk mencuali gadis ini. Lalu tidak ada alasan bagi mereka untuk mengabaikannya karena dia melihat segalanya. Tunggu, ada yang salah dengan gadis ini. Maaf. Loh, dia kayak disentuh kepalanya. Segel memori. Pendeta, biar aku. Nah, di sini dia cek juga. Ini ingatannya disegel dengan berbagai macam mantra tingkat tinggi yang saling terikat satu sama lain. Aku tidak bisa membatalkan segelnya dengan keahlianku. Tunggu, lalu apa? Mungkinkah dia bagian dari kesatria yang kita lawan? Tidak mungkin, bukan? Kesatria akan mengawal keretanya dan kesatria lainnya menargetkan kereta ini. Kereta ini mungkin membawa sesuatu yang lebih penting untuk mereka dan mungkin berhubungan dengan anak yang satu ini. Haruskah kita melaporkan ini kepada yang berwenang? Jangan. Tidak, itu akan merepotkan. Betul, merepotkan. Jika sangat penting, kita akan menjadi tersangka kejahatan. Soalnya tidak ada saksi. Terlebih lagi anaknya seperti ini. Benar, dan meski bukan itu masalahnya, kita akan diperiksa dan bertindak sebagai saksi. Membayangkannya saja cukup merepotkan. Jadi bagaimana dengan gadis ini? Kita tidak bisa meninggalkannya seperti ini. Kita harus membawanya dan melindunginya sampai kita tahu keadaannya. Bisakah kita memberikannya kepada kesatria rekan? Jika anak ini berhubungan dengan kesatria rekan, bukankah baiknya melakukan hal itu? Aku tidak mengerti kenapa kita harus menjaganya bersamanya sampai kita mengetahui situasinya. Kurasa kau tidak menyukai anak ini ya? Alasan kenapa aku berbagian dengan kalian adalah karena aku butuh mandu ke Sasen. Tapi kau malah menginginkanku hanya duduk diam tanpa mengeluh saat bocah amnesia bodoh ini akan memperlambat kita. Tetapi tidakkah sudah aku bilang sebelumnya? Kesatrianya pasti akan menanyai kita tentang gadis itu. Jadi meski kita menjawab mereka tetap bisa akan memeriksa kita. Loh, dia langsung tetap gitu.
Bisakah aku meninggalkannya di sana saat tidak ada yang melihat? Aku akan melakukannya. Katakan saja lokasi kesatrianya. Hey Dark, apa yang kau lakukan pada anak kecil ini, ha? Aku mengerti kau tidak ingin membuang waktu, tapi apa yang akan kau lakukan dengan sihirnya? Sihir? Sihir itu disebut ingatan atas bumi. Sihir ini menunjukkan lokasinya secara akurat. Dengan mantra penggambaran, kau bisa melihat suatu kejadian dengan jelas seperti yang aslinya. Aku tidak mengerti maksudmu. Meski kau menyelinap dengan sempurna melewati mereka dan meninggalkan gadis itu di sana, penyihir para ksatria itu dapat memohon mantra untuk melihat apa yang telah terjadi. Persetan, aku tidak mengerti sihir ini sama sekali. Tunggu, maka tidak ada gunanya dong kita lari. Karena ingatan atau sihir apa itu akan menunjukkan kepada mereka ke oke. Karena ingatan sihir apa itu akan menunjukkan kepada mereka siapa kita. Ya, itu benar. Namun, mana tidak menetap di suatu tempat lebih dari sehari. Itulah alasan kenapa kita menghafal mana setiap hari. Hmm? Hmm? Tidak apa, tidak aneh kalau kau tidak mengerti. Konsep yang benar untuk mengingat bumi adalah memori mana. Mana yang pernah terbang tidak akan dapat ditemukan. Jika waktu berlalu, mana di sini tidak akan mengingat apapun tentang apa yang terjadi sebelumnya, karena belum pernah melihatnya. Tapi Dark, caramu sedikit berbeda. Meskipun kau bisa meninggalkan anak ini tanpa seorang pun memperhatikannya, akan sulit untuk mencegah mereka menemukannya lebih dari sehari. Hmm. Hmm? Nah. Loh, anak itu takut tiba-tiba, Cok. Dark, berhentilah menatapnya. Apa kau tidak merasa bersalah? Hmm? Hmm. Cih. Anjay. Oke, sini di istana. Master, saya berhasil. Wah. Hmm? Kau memiliki ekspresi yang muram dengan keberhasilanmu. Apa yang telah terjadi? Tuan Karosa terbunuh. Karosa, apakah Alex Sidimion itu sehebat itu? Dia membunuh Sidimion tanpa kesulitan, tapi ada orang lainnya yang mengikutinya. Mereka membunuh Tuan Karosa langsung dan mengejarku. Akulah satu-satunya orang yang selamat. Karena itu adalah barang yang begitu penting, Corin pasti telah meninggalkan penjaga kedua. Apakah kau meninggalkan jejak? Aku tidak yakin dengan jejak, tapi aku meninggalkan apapun yang bisa dianggap sebagai bukti. Kita telah menyimpang cukup jauh dari rencana awal. Oke, Mokyang Dark Lady Sasen. Oke, akhirnya sampai di Sasen, guys ya. Ini sudah 2 minggu tahu. Dan sampai kita di sini, kau tidak pernah peduli padanya sekalipun. Ada batas di mana kau mengabaikannya, seperti bagaimana kau cuma melihat wajahnya yang tergores batang pohon saat berkuda. Tidakkah kamu terlalu serius? Apa dia melakukan sesuatu yang salah? Gaston, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai sini tanpa membawanya? Sekitar seminggu jika kita bergegas. Aku pribadi tidak suka membawa bagasi yang tidak berguna seperti anak-anak, terutama jika mereka menghambatku. Dan tidak sepenuhnya yang aku maksud dia. Aku cuma mengabaikannya, jadi aku tidak tahu apa masalahnya. Hei, Dark pasti salah, tapi pada akhirnya kita sampai ke Sasen. Tidak usah marah lagi. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Dark? Apa kau akan berpetualang sendiri lagi? Ataukah ikut dengan kami? Meskipun sebagai ketua di party ini, aku berharap kau tetap bersama kami. Bersama? Haha, terkejut. Kawan yang kuat terlalu penting di party, karena memperluas kemampuan bertahan hidup bagi semuanya. Sejujurnya, tidak ada lebih penting daripada kehidupan tentara bayaran kita. Itu benar kan, media? Iya. Dan juga lebih karena pendeta Mineria meninggalkan party kita. Maaf karena meruntuhkan perasaan hati kalian yang baik. Apa kau sudah siap, pendeta? Ya, terima kasih untuk semuanya. Ini pertolongan terakhirku. Aku tidak akan bisa melupakannya. Kami lebih bersyukur, pendeta. Aku akan berdoa agar kau menjadi uskup. Terima kasih, media. Kemanapun kami pergi, kami akan menyumbang ke kuil Keres. Aku akan mengingatnya, Mikael. Pendeta selalu berguna di garis belakang kami dengan sihir sucinya. Tapi dengan perginya dia, kami sangat membutuhkanmu, Dark. Sekarang aku telah memutuskan pergi ke suatu tempat yang disebut akademi dengan Gaston. Aku akan memutuskan setelah itu. Jadi begitu.
Aku akan membawanya ke akademi juga. Jadi ayo pergi bersama. Hmm? Apakah semuanya mengucapkan selamat tinggal? Bagaimana jadwal semuanya? Aku akan ke Guild untuk melihat apa saja, apakah ada lowongan kerja. Aku pergi ke arena pedang dengan mereka. Bagus, semuanya lakukan sesuai apa yang kalian inginkan dan bertemu lagi di sini. Bubar. Akademi Sasen. Mengejutkan kau membawa teman kemari. Kami kemari tanpa ada kesulitan apapun. Bukan teman, tapi lebih seperti saling mengisi satu sama lain. Yo, siapa ini? Gaston. Apa yang kau rencanakan untuk derampok kali ini? Jika aku bilang aku kembali untuk bertemu seorang teman, bagaimana? Hahaha, jadi satu dari dua. Kau jadi gila atau kau Gaston doppelganger? Benar, aku takkan kesini tanpa butuh sesuatu darimu. Kenalkan aku pada penyihir yang khusus pada sihir warp. Sihir warp? Gaston, dari mana kau tahu? Apa ini? Ini teman berambut hitam ini ingin tahu sihir warp. Tidak ada yang terlalu sulit. Dan ingatan anak ini disegel. Lihatlah untukku. Hah? Segel ingatan? Tentu saja kau tidak bisa melakukannya. Apa kau selalu menambah sesuatu? Sesuatu seperti ini aku berdiri di tengahnya. Tapi setelah kilatan ledakan aku jatuh di tengah hutan entah dari mana. Dan tempat entah di mana itu sepenuhnya berbeda dan asing dibanding dunia yang aku tinggali. Bisa kau jelaskan apa itu? Mari kita lihat. Ini Dimensional Travel Magic. Hah? Mungkin begitu. Dimensional apa? Ini adalah tempat yang mengalir dalam ruang dan waktu yang berbeda. Kedua planet itu sejajar dan tidak pernah dimaksudkan untuk saling bertemu. Sebagai contohnya, mungkin ada tempat di mana hanya satu bulan terbit seperti matahari. Hah? Ya, tidak pernah seorang pun pernah melihat sebelumnya. Aku hanya berbicara dari segi teori. Jadi secara teori kau bisa berpergian ke dimensi berbeda. Iya, apa yang kau lukis seperti lingkaran sihir untuk jenis sihir itu. Dia menyerap mana di sekitarnya untuk mengaktifkannya. Jadi itu hanya digunakan untuk mengaktifkan mantra dalam skala besar atau rumit. Lingkaran sihir teleportasi nasional adalah salah satu contohnya. Perjalanan antara dua negara. Maka secara teori kemungkinan bisa melakukan perjalanan ke tempat asal. Itu mungkin saja. Hah? Tentu saja dalam teori, kenyataannya itu mustahil. Bajingan ini. Coba bayangkan, jika kau ingin kembali ke tempat asal, tujuan harus ditentukan seperti apa yang harus baru saja yang kau bilang. Harus ada lingkaran sihir atau sesuatu yang mewakilinya di kedua tujuan. Dan kau harus berkomunikasi dengan ujung tujuan. Bahkan di zaman keemasan sihir, ribuan tahun lalu itu masih mustahil. Karena tidak ada satupun dokumentasi pun tentang penciptaan sihir untuk memulai perjalanan dimensi. Jadi kau bilang tidak seorang pun bisa menggunakan sihir itu? Paling tidak sepanjang yang aku tahu. Tapi aku ingin tahu apa kau bicarakan dirimu sendiri. Chapter 13. Sepertinya aku kehilangan tingkah kerenku untuk dapat petunjuk bagaimana kembali ke duniaku. Tidak, aku menyaksikan temanku menghilang seperti itu dalam pertempuran beberapa waktu yang lalu. Beberapa penyihir mengumpankannya keluar menuju lingkaran sihir lalu... Apa? Apa itu? Penyihir mengira dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, jadi dia memindahkan temanmu ke sini. Sebagai kabar baiknya, temanmu mungkin akan kembali dalam beberapa bulan. Hah? Pergilah, kau hanya membuang waktu kita berdua. Jika bukan karena mencari jalan pulang, kau akan mati. Anjay, ditatap senyuman sampai gadis guys ya. Sepertinya ingatan anak ini kembali. Itu Lana Sibittenberg. Itu namaku. Aku juga magang di kuil besar di Droa. Sobi apa? Sepertinya tuan di sini tidak terlalu pintar ya. Apakah mereka menggunakan obat aneh untuk menyembuhkannya? Apa aku sepertinya baik-baik saja sekarang? Apa? Aku sepenuhnya baik-baik saja sekarang. Toh, sasaran ksatria itu adalah kotak yang dibawa Lana.
Mereka diangkut menuju kuil besar dari istana Sahen dan disergap. Kurasa itu adalah item dengan nilai yang signifikan. Jangan terkejut. Itu jantung naga. Dan apa itu? Daerah di mana tulang leher naga dan sumsum tulang belakang bertemu ada bagian yang tidak merata. Itulah sebagian besar mana naga terkonsentrasi. Kebanyakan berwarna merah terang, jadi orang menyebutnya sebagai hati naga. Jika naganya mati, sebagian besar mananya akan hilang, mana yang sebagian besar tidak disangka orang bisa terkumpul dalam hidupnya. Aha, seperti permata roh. Tapi naga itu apa? Siapapun yang menyebutkannya sangat kuat atau semacamnya. Tuan ini siapa dia? Bodohnya tidak terbatas. Bodoh. Jadi Falcon, berapa lama kita mana-mana bocah tidak berguna ini? Tidak berguna. Karena ingatannya telah kembali, kita harus mengembalikannya ke kuil besar di Droa. Aku ingin pergi juga. Tiadakah kau mencari hati naga? Apa yang akan kulakukan dengan itu? Aku tidak bisa mengatakan pada Tuan Bu yang bodoh, yang bahkan tidak tahu apa itu naga. Dark, dia cuma anak-anak. Kuatkan dirimu, harus. Siapa yang telah mencapai tingkat agung disiplin iblis melalui pencerahan. Dia sepertinya telah berusaha keras tidak dewasa. Falcon, di mana kau bilang membuat baju besi Wyvern? Alkasis? Lalu kenapa kita tidak pergi ke Alkasis? Kenapa ke sana? Aku dengar itulah negara sihir yang paling maju. Aku ingin lebih mengetahui tentang sihir. Dan karena Gaston juga penyihir, dia juga butuh satu atau dua hal di sana. Itu benar. Dark, aku asumsikan kau akan tetap di party kami selama perjalanan, bukan? Paling tidak mereka ini berguna di dunia mereka ini. Tentu, meski aku tidak tahu berapa lama kita akan bepergian bersama. Selamat datang. Aku berterima kasih ke Satria kuat sepertimu bergabung dengan kami. Ini bukan waktunya. Jika kita tidak mengejar penyihirnya, kita akan kehilangan dia selamanya. Pikirkan itu, jantung naga, bayangkan hadiah yang akan kau terima. Terlalu berlebihan. Itu artinya menghadapi lebih banyak musuh seperti kesatria yang kami lawan lagi. Terlebih Dark, orang yang terkuat dari kami tidak tertarik. Itu terlalu berlebihan bagi kami. Sebagai ketua parti, aku tidak bisa memimpin anggota partiku ke dalam bahaya. Tetapi terlebih lagi, kau seharusnya tidak merasa bertanggung jawab. Tugasmu cuma memegang kotak jantung naga beserta yang ada di dalamnya, bukan untuk melindunginya. Tanggung jawabnya terletak pada orang-orang yang membuat seorang magang memegang barang berharga seperti itu. Jadi kembalilah ke kuil dengan selamat. Penginapan. Oke, di sini dia sekamar dengan siapa Falcon. Lah dia baca buku, coy. Bang. Siapa? Ini orang-orang yang kau bicarakan, Lana? Iya, itu mereka. Waduh. Kayaknya ada yang berkunjung tuh. Satria besar gagah. Siapa? Ini orang yang kau bicarakan, Lana? Iya, mereka. Lana? Maaf atas kekasaranku. Partimu menyelamatkan Lana? Iya, secara kebetulan. Zing huap. Hey Falcon. Apa? Ini penting. Cepatlah naik. Tolong kami akan membayarmu banyak. Aku telah memberitahu Lana tentang hal ini. Ini terlalu berbahaya untuk kami. Resikonya terlalu tinggi. Ini terlalu berlebihan. Iya. Aku, Geralt Simeon, pengawal kebanggaan kerajaan Traan. Pengawal kerajaan? Kenapa salah satu graduate terkuat ada di sini? Aku kakak tertua dari Alex Simeon yang mati dalam pertempuran di mana kau menyelamatkan Lana. Dia juga graduate dan penjaga dengan kemampuan yang tinggi juga. Tapi mereka dimusnahkan. Untuk membunuh musuh seperti itu, kemungkinan seseorang lulusan yang kuat. Tapi bukan cuma kalian semua yang selamat, tapi memusnahkan semua musuh juga. Beberapa mati karena
Beberapa mati karena sihir dan beberapa lagi dengan kepala yang hancur. Ada juga tubuh yang dipotong jadi dua meski memakai baju baja. Ada juga tubuh yang dipotong jadi dua meski memakai baju baja. Ini kesimpulanku kalau partimu sangat layak untuk melawan musuh seperti kesatria itu tanpa banyak kesulitan. Bagaimana jika aku dan Simeon di sini menemani kalian? Meskipun dia masih muda, dia adalah kesatria yang mengagumkan. Bahkan di antara lulusanmu adalah yang terbaik dari antara yang terbaik. Memang mungkin denganmu. Tapi jika negara telah memutuskan untuk ikut masuk, lalu kenapa kau melalui masalah dengan meminta kami? Masalah ini sangat rahasia dan aku tidak bisa mengarahkan kesatria denganku. Tidak cuma musuh akan melakukan mobilisasi kami. Tapi akan lebih bermasalah jika Korin yang meminjam hati naga ini menyadarinya. Wajahku dikenali di wilayah itu, jadi kuharap kau akan memimpin, sementara aku menguatkanmu dari belakang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa aku putuskan sendiri. Aku harus membicarakannya dengan anggota yang tersisa. Jadi bisakah aku menunggu sampai saat itu? Jadi aku akan kembali di saat yang sama besok. Tidak, silakan istirahat saja di sini jika kau mau. Kami akan pergi di pagi hari setelah kami memutuskan apa yang akan lakukan. Aku setuju. Aku akan membawa makanan dan alkohol. Istirahatlah di sini. Malam hari. Lapar. Kau memutuskan minum tanpa kami? Aku akan bicara setelah semua di sini jadi salam dulu. Sedang bertemu denganmu. Aku Mikael, namaku Gerard. Wah, sepertinya enak. Bagaimana? Ada kompetisi bela diri di Akademi Sahen 1 bulan lagi. Hadiahnya 1.000 emas dan kau dibayar 10 emas setiap menang dan 50 emas untuk pertarungan utama. Bukankah kedengarannya itu bagus? Aku bisa melihat jumlah mana dari Falcon saat berjabat tangan, tapi mananya tidak terlalu tinggi. Pria ini juga dia tidak mendekati jumlah mana milik Alex. Dua lainnya juga normal. Lalu, Dark, apa yang akan dilakukan saran ini? Meditasi. Pria ini aku tidak bisa membaca mananya. Tubuhnya bukan seorang kesatria, juga pedang untuk wanita. Mungkinkah bisa dibilang dia ini penyihir? Tapi mereka bilang cuma pria itu penyihir di sini. Jadi dia memanfaatkan kecepatan dan ilmu pedang yang cepat. Pedang tidak bekerja melawan monster besar seperti ogre dan troll. Lalu pedang mantra. Kurasa kita harus pergi sekarang. Pemeliharaan Anteros mencari tentara bayaran. Apa? Pesta minuman? Siapa itu? Akhirnya semua di sini. Masuklah dan duduk. Perhatian semuanya. Kita punya pekerjaan untuk dilakukan. Pekerjaan kita mengambil kembali item tertentu dari musuh yang kita lawan 10 hari yang lalu. Apa kau tidak waras, Falcon? Di sana banyak graduate dan juga penyihir. Kau sendiri yang bilang kita beruntung bisa selamat, tahu? Tunggu, dengarkan hingga selesai. Kesatria graduate ini memutuskan untuk memberikan kita bantuan. Hadiahnya bagus, dia juga akan melindungi sebagai penjaga. Graduate? Jadi jika ada yang ingin mundur, kau bisa melakukannya sekarang. Aku akan ikut. Jika pembayarannya rata, aku memilih pergi dengan teman yang aku kenal baik. Kami akan pergi dengan Rochester juga. Aku juga. Baiklah, aku mengerti. Aku akan ikut. Bagaimana denganmu? Jika anak itu keluar, aku akan ikut. Anjay. Aduh, begal. Wah, lihatlah Jose bodoh ini. Siapa kau melarangku ikut, Aku berencana mengembalikan Lana ke kuil, tapi tidak apa kan? Apa yang kubicarakan, Tuan Simeon? Simeon, bawa dia. Petualangan ini bukanlah termasuk liburan atau semacamnya. Itu benar. Terima kasih atas keputusanmu yang cepat. Mari bertemu di luar gerbang kastil setelah kita selesai bersiap. Iya, Pak. Tidak, aku mau pergi juga. Lepaskan aku. Wah, lepas, bawa aku. Lihatlah berapa banyak ya kau merindukanku. Tidak banyak tanggapan darimu mengingat seberapa besar kau menyayanginya.
Oke, di sini sudah berangkat semuanya. Mereka di sana. Kau datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Waktu adalah segalanya di misi seperti ini. Dan orang di sampingmu itu, ini Anthony Crowa, penyihir tingkat 5. Namaku Anthony Crowa, senang bertemu denganmu. Ini Roni Kentaro, dia pendeta yang melayani Seihar. Seihar? Bukankah satu-satunya kuil di Argon? Itu tidak berarti kami tidak mengirimkan misionaris ke negara lainnya. Namun banyak negara mendelegitimasi pengejaran Kronos sehingga ada banyak kesulitan dalam menyebarkan agama kami. Mari bicara sambil jalan. Oke, di sini mereka berangkat, guys ya. Diam-diaman doang. Aku tidak pernah mendengar dewa yang bernama Seihar sampai sekarang. Itu satu-satunya dewa yang mendukung pengajaran Kronos. Karena betapa konservatifnya itu, mereka tidak hanya menyangkal dewa lain tetapi juga sihir. Saat Argon mendeklarasikan mengajar Kronos sebagai agama nasional, penyihir dan bahkan dukun roh dituntut dan dieksekusi sebagai ajaran yang sesat. Ajaran yang menakutkan. Ada banyak penyihir dari negara lain yang dalam bahaya, dan dengan sungguh-sungguh menghalangi pengajaran Kronos memasuki negara-negara mereka. Itu sebabnya tidak banyak yang tahu tentang mereka sejak awal. Mereka menyangkal sihir. Bagaimana mereka menyangkal mana? Keberadaannya telah dibuktikan. Mereka bilang mana adalah kekuatan dari alam. Hanya Seihar yang memiliki wewenang. Dan itu penghinaan bagi dewa mereka karena manusia berani menggunakannya. Iya, kita tidak perlu mengerti, tapi itu yang mereka percayai. Mau bagaimana lagi? Bagaimana dengan kesatria? Kesatria juga menggunakan mana, kau tahu? Kau benar. Kesatria diberikan kehormatan dari Seihar. Seperti yang kau ketahui, tidak setiap kesatria yang bisa menggunakan mana menjadi graduate. Tanpa bakat, itu suatu prestasi yang tidak dapat dijangkau oleh banyak orang. Dan bakat itu sendiri adalah hak terhormat yang diberikan oleh Seihar yang murah hati. Tapi itu hanya teori yang diciptakan oleh agamamu. Bukankah orangmu menciptakan lebih banyak masalah dengan menolak segala sesuatu yang lain? Kami bukan fanatik yang dengan buta mengikuti kepercayaan kami tanpa memikirkan lingkungan kami. Itu pencerahan yang dicapai melalui refleksi dan penelaran tanpa akhir. Itu kepercayaan yang paling benar, aku katakan. Aku ingin membalasnya, tapi aku tidak bisa memikirkannya kembali. Kebangkitan tiba-tiba, kultivasi tiba-tiba, sungguh menyenangkan. Tiba, apa itu? Kebangkitan tiba-tiba, kultivasi tiba-tiba. Saat kau menjadi tercerahkan, tidak lagi harus mengejar lebih. Ada ungkapan seperti itu. Awalnya ada kebangkitan tiba-tiba, kultivasi bertahap, yang berarti pengajaran tanpa akhir untuk selamanya setelah pencerahan. Aku hanya menyatakan apa yang akan menjadi kebalikannya. Ini pertama kalinya aku mendengar ungkapan itu, tapi aku cukup menyukai ungkapan kebangkitan dan kultivasi tiba-tiba. Ini mirip dengan konsep yang diajarkan oleh Kronos. Mungkinkah aku terlalu banyak bicara? Kau selalu misterius seperti biasanya, tidak tahu hal-hal sepele. Tapi kau tahu hal yang tidak kami tahu, seolah-olah itu hal yang sepele. Mungkin, tapi apakah akan jadi masalah? Aku tidak bisa bilang itu akan jadi masalah. Dari awal kau yang lebih bisa terampil daripada kami semua. Jadi ada kemungkinan kalau kau mengetahui sesuatu karena melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Pendeta, seperti yang dikatakan Dark, jika ada pembangkitan yang disebut tiba-tiba ataupun apapun itu, bukan untuk meraih semacam kebangkitan pengetahuan luas, apa yang harus kau tahu? Seluas mana pengetahuan ya? Kau pasti tahu mantra suci yang diucapkan pelayan dewa didasarkan oleh iman mereka kepada tuannya. Ya, aku sudah tahu itu, tetapi sejujurnya aku tidak mengerti konsep sederhana dari percaya yang memungkinkan orang-orang untuk menggunakan kekuatan itu. Kau mungkin benar. Iman yang diorganisasi oleh logika otakmu dan emosi hati bukanlah iman, tetapi lebih dari fanatisme. Dan seseorang tidak bisa mencapai kesucian Seihar yang penuh belas kasihan dengan keyakinan yang cacat seperti itu. Logika dan emosi cukup sulit. Sulit? Bagaimana dengan belajar lewat naskah kami? Kau mungkin dapat melangkah menuju pada kebangkitan. Tidak, aku itu
Mantra suci sejati hanya bisa dilafalkan melalui iman yang benar oleh orang beriman. Kesatria bukanlah pengecualian dari aturan ini. Kesatria yang telah mencapai pencerahan seperti itu melalui iman, kami menyebutnya sebagai kesatria suci. Aduh, lama coy. Kok lama ya guys ya? Wah, seorang kesatria juga dapat menggunakan sebuah mantra suci. Itu pasti keren sekali. Dia akan pindah agama nih. Mantra suci dapat digunakan selamanya sepanjang disisain menjaga keimanannya. Selain itu, kami juga percaya bahwa kesatria suci setara dengan para graduate. Itulah alasan mengapa negara tetanggaku takut dengan negara asalku, Argon. Hmm. Tapi itu bukanlah standar objektif. Kita tidak, namun kita punya bukti. Belum lama ini, seorang kesatria tingkat graduate yang mengambil peran duta besar Falan telah berdebat dengan salah satu kesatria suci. Apa itu? Iya. Ding, buset, ini kayak pertarungan gitu guys ya. Itu adalah kemenangan kesatria yang luar biasa. Bedam, bedam. Begitu. Hah? Aku pikir aku akan mengerti jika kau tunjukkan padaku sekali lagi. Apakah kau tahu betapa anehnya itu? Pengumpulan informasi dilakukan oleh yang lainnya, jadi kita mempunyai banyak waktu luang. Aku tidak bermaksud aku kekurangan waktu luang. Itu tidak masuk akal jika seorang hanya bisa menggunakan sebuah mantra setelah mulai beberapa kali, dan itu membuat mereka menjadi penyiar jenius kelas dunia. Konsep yang baru saja kau jelaskan itu aku sudah pernah mendengarnya. Belum lagi sihir itu sendiri, kau bahkan tidak tahu keberadaan mana. Aku tahu keberadaan mana, hanya saja aku tidak tahu kalau kalian menyebutnya mana. Bagaimana aku bisa tahu mereka menyebut ki sebagaimana di sini? Baiklah, untuk menggunakan tubuhmu sebagai sebuah medium dan menempatkan ki alam ke dalam tubuh. Ini adalah konsep yang sama seperti keterangan laut utara yang abadi. Namun, mengatur pergerakan mana ke samping, aku tidak bisa merapal mantra seperti aku tidak mengerti dasar dari tentang merapal itu sendiri. Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu satu kali lagi. Keinginan api akan membara dalam tubuh seseorang, terus menyala membakar segalanya. Halalalalalala. Dasar, kau akan mati terkena pedang jika membaca mantra selama itu, kau tahu? Anjay, baru jadi guys ya mantranya. Fireball. Iya. Kekuatannya tidak sehebat teknik serangan telapak tangan, tapi ini sangat berguna karena berkekuatan tenaga surya. Namun ada terlalu banyak celah, bukan? Itulah mengapa penyihir membutuhkan seorang guard untuk menyelesaikan mantra mereka. Sama seperti Falcon melindungiku ketika aku merapal. Oh, aku mengerti. Tetapi merapal itu, apakah aku harus mengucapkan mantra persis seperti yang kau katakan? Aku tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Merapal? Wah, itu susunan kalimat sederhana saja. Kalimatnya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan mana. Apa? Lalu kenapa kau mengucapkan begitu yang tergesa-gesa? Aku mengucapkannya begitu tergesa-gesa karena hal itu penting. Hal itu membantuku membayangkan mantra. Membayangkan mantra? Apa kau mengerti? Jadi semuanya tentang imajinasi. Sihir mendefinisikan sebuah metode untuk mengontrol mana. Kemudian aku mengikat keinginanmu untuk mengontrol mana supaya tetap ada. Tetapi mengontrol mana melalui imajinasi sendiri adalah perbuatan yang sangat sulit. Mana itu tidak mengerti apa yang kita katakan padanya. Oleh karena itu, kita melantunkan kalimat selama merapal untuk memperkuat konsentrasi kita. Itulah sebabnya lantunan kalimat antara penyihir yang satu dengan yang lainnya benar-benar berbeda. Aku membuat kalimat umum untuk membaca mantra tertentu.
Setelah melantunkan, alam bawah sadarku secara alami cepat menuruti keinginanku, dan itu menjadi lebih mudah untuk memanggil elemen-elemen api. Metode ini paling universal. Penyair yang telah mencapai puncak dapat merapalkan mantra tanpa lantunan. Mereka mengontrol mana hanya melalui kepala mereka dan hanya mengatakan pemicu kata verbal di akhir. Hal itu didapat dari pelatihan sihir yang panjang dan juga kemahiran, karena mana tidak terkendali secara default. Apakah penjelasanku terlalu sulit? Mungkin hal ini terlalu dini untuk aku ajari. Mungkin jika aku bisa merasakan sensasi mengikat keinginanku ke dalam mana. Baik, tutup matamu dan ulurkan tanganmu. Dark, duduklah senyaman mungkin. Oke, siap. Oke, di sini dia diajari guys ya. Ki di sekeliling menjadi berisik. Itu tersebar, konsentrasi. Oh iya, kau mengumpulkan ki seperti ini, seperti yang kupikir. Ini bukan pernafasan stabilisasi ki. Ini sangat mirip dengan skill yang ada di buku tentang ketenangan Laut Utara yang abadi di halaman 16. Di halaman 6 dan 11. Keinginan api akan membara dalam tubuh seseorang, terus menyala membakar segalanya. Jika ada satu perbedaan, ketenangan Laut Utara yang abadi menyerap ki di dalam tubuh, sedangkan ini membentuk ki di luar tubuh. Fireball, boom. Chapter 17. Saya kira bakal ada adegan di mana dia bakal berganti tubuh gitu loh. Apa kemerasakannya? Penyerapan, pemeliharaan, perputaran, percepatan, pemadatan, penggabungan, dan api. Kau benar-benar mengerti. Menyerap ki dengan ketenangan Laut Utara yang abadi. Dan mempercepat pemadatan dan penggabungan. Kemudian visualisasikan. Fireball. Boom. Boom. Memelihara ki di luar, bukan di dalam. Berputar. Sekarang dengan apa? Ayo kita tangkap tikus pengintai ini. Boom. Terbakar pohonnya. Aduh, Lana yang kena. Waduh, gimana dong? Apa yang dia lakukan di sini? Kau katakan padanya. Berhenti berteriak. Kepalaku masih gemetaran karena ledakan. Apa yang bosan kau katakan? Kali ini aku akan benar-benar membakarmu hidup-hidup. Jangan membuatnya terdengar seperti kau menahan diri. Saat itu kau benar-benar. Di sini diperhatikan lalu tiba-tiba diincar gitu. Mencoba membunuhku. Setan ini. Apa yang terjadi? Dia tersapu fireballnya Dark. Dark melemparkan fireball. Baginya cukup 1 hari untuk pelajarinya, sedangkan aku butuh 6 tahun. Aku terdiam. Tidak hanya itu, bola api yang dikeluarkan Dark berubah lintasan tepat sebelum menabrak Lana. Gitu ya. Jika itu bukan kebetulan, Dark adalah wizard yang berada di level 4 atas. Hei Gaston, seseorang seperti itu adalah murid pertamaku. Gaston? Tapi bagaimana Lana menemukan kita di sini? Mikael, itu untuk kuda. Dia kabur dari kuil. Dia bahkan mencuri kuda dari sana. Itu pasti lebih mudah menemukan jejak kita karena kita memiliki lebih dari 10. Tidak, bahkan kemudian bagaimana dia bisa mengejar kita? Ketika dia bersama kita, dia bahkan tidak dapat mengendarai seekor kuda. Jangan meremehkan aku hanya butuh 4 hari untuk menguasainya. Dan jangan lupa, aku bisa menggunakan sihir suci. Sihir suci? Kau melafalkannya pada seekor kuda? Iya, itu sangat efektif. Kapanpun dia lelah, aku melafalkannya dan dia akan berlari lagi. Seekor kuda yang baik hancur. Apa maksudmu hancur? Dia dalam kondisi yang sangat baik tahu. Benar. Nah, itu dia masalahnya. Apa?
Kuda tidak mengetahui keberadaan sihir karena tidak lelah seberapa jauh dia berlari. Dia hanya berlari untuk tiba di sini. Jadi, dia mungkin berpikir itu adalah stamina sendiri, bukan sihir suci yang membiarkannya berlari. Hal itulah yang membuatnya terus berlari tanpa henti dan membuatnya jatuh karena kelelahan. Jika dia terus begitu, dia akan mati. Hah? Dia akan mati. Aku bahkan beri nama untuk Aku bahkan beri nama yang indah untuknya. Baiklah, kadang-kadang kuda itu menyadari apa yang terjadi, tetapi biasanya merusak diri mereka sendiri dalam jangka yang panjang. Menurutmu, kenapa orang tertarik membiarkan kuda-kuda berkualitas? Karena kita tidak bisa menggunakan sihir suci pada kuda. Apa yang aku lakukan, Lucia? Falcon? Huh? Kau bilang persembunyian musuh tidak jauh dari sini kan? Iya, kita mungkin akan tiba siang hari ini. Kemudian kita harus memulangkan anak itu. Kita akan kesulitan menjaganya dan akan lebih bermasalah jika musuh menemukannya. Aku juga was-was, tapi siapa akan menjaganya? Jika kita hanya mempunyai satu atau dua orang sebagai bodyguardnya, dia bisa ditangkap dan menjadi sandera. Kita masih memiliki personal cadangan yang dapat berpatroli. Maafkan aku. Tapi kita tidak bisa menjaganya seperti ini. Untuk sekarang, mari kita biarkan dia bersama kita, dan saat kita menemukan seseorang yang bisa percaya seperti menjaga perbatasan Anggota Kuil, kita bisa mengikatnya dengan baik dan menyerahkannya. Jika kita mengirimnya seperti waktu lalu, dia bisa kembali kapan saja. Lalu sampai saat itu, apa? Kau ingin aku mengawal tikus pengintai bodoh itu? Kami tidak bisa membantunya. Di sini hanya kaulah yang mampu menjaga keselamatannya sekaligus keselamatanmu dalam waktu yang sama. Aku menolak bagasi yang tidak berguna ini. Aku bukan bagasi. Berhenti berbicara ketika orang dewasa berbicara, dasar kau tidak sopan. Kau berbicara tentang sopan santun. Tetapi bagaimana orang urik dan gunung Tibar bahkan belajar tentang sopan santun yang pantas? Penyerapan, pemeliharaan, perputaran, percepatan, pemadatan, perkebunan dan apa? Dar, berhenti. Hentikan dia. Hei, tenanglah, kau tidak harus kesal karena bocah kecil seperti dia tahu. Siapa yang kau sebut bocah kecil? Aku adalah seorang wanita. Oke, malam hari guys ya. Aneh, aku tidak merasakan mana apapun. Sepertinya mereka telah pergi. Sialan, apa kita kembali ke tempat awal? Tunggu, ada apa? Ada apa? Apa sih? Apa ada ruang bawah tanah penyimpanan? Tidak, terlalu besar untuk jadi penyimpanan. Mereka bisa bersembunyi di sana. Bukan itu masalahnya, itu tempat kosong. Kami pastikan tidak ada orang di sana. Tapi ruangan di ruang bawah tanah sebesar gua itu bisa terhubung ke tempat lain. Mari kita periksa. Oke, di sini dia masuk ke dalam sebuah rumah. Rumahnya pasti kosong. Ayo pergi ke ruang bawah tanah. Bam, bam, pling di depan pintu. Membuka kedua pintu. Tidak terbuka. Sepertinya ini tidak terkunci. Biar kau coba. Tunggu. Bisa kau lihat. Baiklah. Jadi tempat ini apa? Ada mantra yang dilafalkan ke pintunya. Tanpa sandi yang benar, pintunya tidak akan terbuka. Jika kita tidak tahu sandinya, kita tidak punya pilihan lain selain mendobraknya. Bagus, aku akan melakukannya. Tidak, kita harus menyerang pintunya dengan lebih banyak mana daripada mana yang digunakan untuk menguncinya. Ini mustahil untukmu. Sir Sirmion. Baik, semuanya minggir. Lebih baik daripada badut itu, Kinya lebih terlatih. Set langsung terbelah jadi dua. Gua, mungkinkah terhubung dengan tempat persembunyian mereka? Tunggu, apa itu? Seperti yang kuduga, jalan buntu. Tuan Anthony, ini benar. Tempat ini hampir dipastikan itu. Hei, apa ini? Apa maksudmu itu? Dungeon penyihir. Ayo masuk ke sana. Wow. Oke, di sini sampai ada keluar guys ya dari portal.
Aku berencana kembali karena misi menjadi prioritas. Tapi apa Master harus datang? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau katakan? Sebagai orang yang bertaruh segalanya untuk membangkitkan ke negaraku dari abu, aku tetaplah seorang penyihir. Dungeon penyihir ini bernilai sangat besar dengan alat-alat dan buku sihir yang tersimpan di dalamnya. Bagaimana bisa aku membiarkan orang lain melewatnya? Kata yang bijaksana Tuan Frankly. Saat itu, aku lakukan segalanya untuk menghentikan Tuan Garosa masuk ke dungeon karena kegembiraannya. Kukatakan padanya kita akan kembali setelah misinya selesai. Wahaha, untuk satria sepertinya, dungeon ini adalah sebuah entitas yang merangsang semangat pertolongan mereka. Iya, dia akan kecewa. Ayo pergi. Daron, kenapa teleportasinya jauh sekali? Aku terlalu tua untuk berjalan seperti ini. Maafkan aku, Master. Aku memasang beberapa perangkap saat aku menggunakannya sebagai tempat persembunyian dalam keadaan darurat. Aku menonaktifkan perangkapnya, tapi ini menjadi kebiasaanku. Apa tuan? Ada kuda. Bukankah kau bilang itu rumah kosong? Itu kuda militer. Apakah ada pengejaran? View mana force. Sing. Aku tidak melihat siapapun. Apa mereka turun ke dungeon itu? Merepotkan sekali. Apa yang akan kita lakukan? Seseorang datang. Tuan, kelas master. Wajah itu merah guys ya. Kelas master, apa maksudmu? Hide mana force. Tiba-tiba langsung dia menyembunyikan keberadaannya guys ya. Ada kita lihat di atas, tapi saat aku periksa langsung menghilang. Orang ini seperti Gosu. Gosu bisa diartikan orang yang sangat ahli. Di belakang rumah. Mari lihat siapa yang telah menyelinap. Waduh, ketahuan mereka cok. Sebelum bisa melakukan apapun, si siapa? Mohyang udah tahu di ruang si Dark. Yes, ya. Oke, di sini berhenti si Dark. Beberapa kit telah di atas, jadi aku datang memeriksanya. Tapi itu langsung menghilang. Orang ini seperti Gosu. Mari cari tahu. Siapa yang menyelinap? Dia terbang ke atas dan mendarat di atap dan lihat kedua orang itu di atas. Anjir, gila. Itu dia. Terkutuk. Dia merasakan mana kami jauh sebelum kami. Menyembunyikan mana kami lebih awal sebenarnya memberikan efek yang sebaliknya. Daron, lafalkan mantra terkuatmu sekarang. Baik tuan. Explosion. Bom. Dia langsung meledak cok. Tapi nggak mempan, gila. Hop. Flames of Apocalypse. Kayak diliputi gitu guys ya, sama energi sihir. Dipegang tangannya, lalu ditarik keluar. Teleporto. Dia teleport keluar. Nggak terkena nih. Lolos dia. Seperti yang diharapkan, kita benar. Penyihir yang sangat kuat pernah di sini, tingkat ke-6 atau lebih. Kita harus membawanya kembali ke kastil kan? Mempertimbangkan nilai moneternya, kita menemukan harta yang fantastis. Jadi sesuatu seperti ini adalah dungeon. Lalu mau apa lagi? Hanya ada beberapa jebakan. Panah terbang adalah perangkap yang paling berbahaya. Aku hampir mati di sana, kau tahu. Benar, jika dungeon penyihir, sekelompok monster akan berkeliaran dan perangkap berbahaya di mana-mana. Bukankah seharusnya begitu? Bagaimana bisa seorang penyihir membuat fasilitas berskala besar seperti itu sendirian? Pada dasarnya, dungeon adalah di mana penyihir menyembunyikan dan menyimpan buku tebal dan alat mereka. Jika mereka memasang perangkap berbahaya atau monster di sini, itu akan lebih seperti mereka akan menghancurkan atau meruntuhkan buku dan alat mereka. Mengecewakan sekali. Mungkin aku harus mengikuti Dark ke atas. Ya, mereka bilang buku ini sangat berharga. Mari kita puas dengan itu. Apa? Itu datang dari atas bukan? Kayak ada bunyi gedebuk gitu guys ya. Langsung gempa kayak bergoyang gitu. Kayak apa gempa bumi? Penyergapan, semuanya keluar. Oke, langsung keluar semua, bergegas keluar. Astaga. Di mana Dark? Apa dia view mana fo? Tidak perlu. Maaf.
Aku tidak merasakan mana asing dimanapun. Aku yakin mereka kabur setelah menyergap. Mereka yang Aku yakin mereka kabur setelah menyergap. Falcon. Anjir, situ ada Dark, guys. Gila, Dark. Kayak Yamcha. Oke, yang terakhir guys, chapter 20 mungkin terakhir kali ya. Anjir, 2019 cuy, udah lama kali. Sebelum Covid, anjay. Oke, lanjut ke keseran Krakataus. Oke, di sini ada lingkaran sihir dan yang tadi penyergapan kembali ke tempatnya. Itu dia, Master. Dia kesatria yang membunuh Tuan Karosa. Apa? Kuda di pagar pasti dibawa oleh dia dan partinya. Sisanya pasti di dungeon di bawah tanah. Master, menurutmu dia mati? Dengan sihir Master, meski kelas Master Flames of Apocalypse telah diarahkan langsung. Bahkan untuk kelas Master akan sulit untuk bertahan. Bagaimanapun kita tidak yakin sampai kita melihat mayatnya dengan mata kita sendiri. Maka semuanya sia-sia dong. Pasti ada penyihir yang menggunakan Remembers of the Earth. Ada kemungkinan mereka bisa macam kita. Itu bukan masalah di sini. Daron, identitasmu tidak terungkap, bahkan negara lain. Identitasku diketahui umum. Tapi karena aku menggunakan jubah, mereka hanya bisa melihat aku melesatkan mantra. Tapi Flames of Apocalypse adalah sihir hitam. Mereka tidak akan pernah bisa mengacak mantra itu padaku. Jadi, kau yakin kita tidak perlu khawatir mereka akan mencak kita? Ya, faktanya, kita harus khawatir pada prajurit kelas Master. Kurasa itu salah satu prajurit Corin, tapi aku salah. Master Corin adalah Kairi de Valencia, Camus de Rochester, dan Risa de Clouden. Jika itu bukan mereka, kita harus mencari tahu dari mana dia. Dia bisa menjadi hambatan terbesar dalam pembangunan kembali kekaisaran kita. Selidiki secara menyeluruh dan laporkan kembali padaku, mengerti? Baik, Master. Display image. Ada dua, keduanya penyihir. Meskipun gelap dan mereka menggunakan jubah, sulit buat melihat wajah mereka. Komis bodoh itu. Ada apa, Lana? Itu orang itu. Oh, dia orang yang menculik Lana. Dia? Aku yakin penyihir tidak melupakan lawan penyihirnya. Terutama jika mereka lebih ahli daripada kita. Bagus, mulai sekarang kita akan kumpulkan informasi tentangnya. Anthony, lanjutkan. Ya, lihatlah. Ledakan ini mantra tingkat 5. Oh ya, aku bisa melakukan juga. Lanjutkan. Tapi masalah datang setelahnya. Yang mengilat itu. Black Flame hanya ada satu jenis mantra. Sihir hitam. Sihir hitam adalah kekuatan yang kau pinjam dari Dewa Iblis dengan membuat kontrak dengannya. Jika seseorang membuatnya, mereka pasti penyihir hebat yang menguasai mantra tingkat 6 dan di atasnya. Orang di tingkat ini bisa menduduki penyihir tertinggi di antara penyihir lainnya di pengadilan kerajaan di sebagian besar negara. Ya dewa, sebenarnya ada hal lain yang tidak bisa ku mengerti. Dark. Tidak ada yang perlu dilihat di sini. Dia kelihatan baik-baik saja. Syukurlah Pendeta Roni menolongnya. Dia memberikan semua energi penyembuhannya kepadamu. Aku tidak menyembuhkanmu. Itu karena Sehar yang menyembuhkanmu. Dark, bisakah kau beritahu apa yang terjadi? Kami hanya melihat semuanya melalui Remembers of the Earth. Sepertinya penyerangnya itu yang menculik Lana sebelumnya. Dia menggunakan sihir ledakan tingkat 5. Tapi yang mengikuti ledakannya lebih besar. Aku rasa itu kerajaan sihir hitam. Sihir hitam? Itu sihir yang kuat di mana penyihir melakukan kontrak dengan Dewa Iblis untuk menggunakannya. Apa itu Dewa Iblis? Jadi, kami tidak bisa melihat semua setelah ledakannya berkelanjutan. Bagaimana bisa kau selamat? Pertanyaan apa itu? Kau di kondisi kritis. Jika bukan karena Pendeta Roni, kau bisa mati. Itu Kenan Senhar. Benar, aku belum pernah melihat teknik bela diri sekuat itu sebelumnya. Aku menggunakan Divine Iron Key dan Cycle of Unmoving, tapi aku tidak bisa menghindarinya. Tetapi aku yang telah mencapai keadaan State Unmasked Demon bisa terluka hingga kritis dan pingsan. Dark. Aku menahan yang pertama, tapi aku tidak bisa menahan yang kedua. Itu saja. Jika dia menahan ledakannya,
Paling tidak di levelku, tidak, bahkan lebih tinggi. Luar biasa seorang di level ini hanya pemburu sampai sekarang. Itu bukan bagian yang paling luar biasa. 50 kesatria yang dipimpin oleh lulusan adalah sesuatu yang sudah kita ketahui. Tetapi untuk penyihir hebat dari pengadilan kerajaan menunjukkan diri, sudah jelas kerajaan itu ada sendiri telah mengangkat lengannya untuk masalah ini. Kita dapat berasumsi mereka akan menggunakan titannya sedang cepat atau lambat, bukankah begitu? Aku tidak bisa menyangkalnya. Satu titan bisa memusnahkan kita semua. Bagaimana cara kita menghadapinya? Hmm, hmm, Titan? Sudah, habis, dadah. Mana sih?